Tulis ini. Itu belum hidup ya? Enggak. Gimana gitu? Nah, nggak usah. Ada di situ boleh juga. Oke, ke kanan lagi kak. Kanan lagi. Oke, biar pas dari kamera. Oke. Kita tunggu dulu kak ya, hingga beberapa orang bergabung dan join ke kegiatan kita di siang menuju sore yang berbahagia ini. Oke. Oke, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, jangan lupa untuk ditetek dulu layarnya dan di-share ke teman-temannya, ke sanak saudaranya agar semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang paham terkait dengan informasi yang akan kita sharing sebentar lagi kak ya. Karena tentunya informasi yang kita sharing akan sangat bermanfaat dan bisa untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat. Boleh untuk dibantu share-share-nya dulu rekan-rekan semuanya. Jangan lupa di follow juga akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semawe, baik di TikTok, Instagram maupun di YouTube. Karena kegiatan seperti ini ataupun informasi kegiatan yang informatif seperti ini akan rutin kita adakan untuk menyuguhkan informasi kepada rekan-rekan Salim JKN. Oke. Kita mulai saja ya kak? Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Kembali lagi nih berjumpa dengan kita nih, dengan saya Muhammad Barazi di kegiatan BPJS On Air, kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semawe di siang menuju sore yang berbahagia ini. Nah, di kegiatan di sore ini kami kembali nih menyapa rekan-rekan Salim JKN dengan tujuan untuk menyuguhkan, untuk memberikan informasi seputar pelayanan ataupun penyelenggaraan program JKN. Dan bagi rekan-rekan nantinya yang sudah menonton ataupun bergabung, jangan lupa mungkin boleh juga untuk ditanyakan terkait dengan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, nanti akan kita jawab satu persatu. Oke, mungkin kegiatan kita hari ini mungkin saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan sangat energik di kantor cabang Semawe. Sudah hadir samping saya Kak Mustika. Halo. Selamat siang, selamat sore Kak Mus. Siang apa sore nih? Sore. Siang menuju sore, iya sore. Jamnya pelayanan jam 3 sore itu jam 3 itu udah sore. Oh, udah sore ya Kak? Oke. Jadi ini di awal informasi langsung disuguhkan sama Kak Mustika bahwa informasi bahwa pelayanan di kantor cabang itu sampai jam 3 makanya. Jadi bagi rekan-rekan jangan sampai nanti jam 3 baru datang ke kantor, nanti mungkin kok saya jauh-jauh tiba-tiba udah ditutup gitu kan Kak, karena kasihan rekan-rekan. Oke, mungkin boleh Kak di awal untuk Kakak memperkenalkan diri, nama, mungkin jabatan di tugas di BPJS Kantor Cabang Semawe. Silakan Kak. Ya, terima kasih Barazi kesempatannya kali ini rekan-rekan Salim JKN. Nama saya Mustika, saya di sini di kantor BPJS Kesehatan Lok Semawe sebagai koordinator frontliner. Jadi ibu-ibunya frontliner lah ceritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ada datang ke kantor, itu akan ketemu sama tim saya. Dan seperti yang Haji bilang tadi, informasi tadi kita layani setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oke. Boleh Kak untuk dipakai terlebih dahulu? Boleh. Oke. Jadi memang Kak Mus ini yang menjadi yang menentukan lah ataupun yang menjadi back office untuk memonitor teman-teman dari frontliner gitu Kak ya? Iya. Oke. Namun nggak menutup kemungkinan juga rekan-rekan bisa bertemu ya Kak, bertemu dengan semoga nggak usah ketemu. Begitu. Oke. Karena biasanya hard complaint. Oke. Nah di sore yang berbahagia ini Kak, kita menyapa kembali rekan-rekan Salim JKN dengan tema yang berbeda tentunya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu temanya cukup menarik nih Kak, yaitu mitos atau fakta. Nah itu dia, mitos atau fakta. Karena di di kalangan masyarakat banyak nih beredar informasi isu-isu nih terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Nah yang patut untuk kita
istilahnya sampaikan, kita terangkan apa sih itu betul mitos atau fakta gitu. Jadi agar rekan-rekan Salam JKN itu, rekan-rekan peserta JKN itu tidak bimbang, tidak ragu ini betul atau tidak gitu. Nah, kita awali nih Kak di awal pembicaraan kita nih, sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Itu banyak isu yang berkembang nih. Yang pertama bahwa BPJS Kesehatan itu kalau urus administrasi di BPJS Kesehatan itu serba ribet gitu, serba susah gitu. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta sih Kak? Kalau administrasi kepesertaan untuk pendaftarannya sebenarnya nggak ribet ya. Jadi itu mitos. Jadi itu mitos ya. Jadi itu mitos. Jadi kalau ngurus BPJS Kesehatan sebenarnya kita sangat mudah sekarang ini karena sudah banyak kanal layanan tanpa tatap muka. Bisa lewat handphone. Itu ada aplikasi mobile JKN. Ada juga bisa lewat WhatsApp, itu lewat Pandawa, atau bisa telepon. Telepon ya lewat care center 165. Jadi sebenarnya sangat gampang sekarang. Nggak perlu harus ke kantor. Karena kan kalau ke kantor butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, kan? Terus juga meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kegiatan-kegiatan gitu kan. Jadi kalau misalnya lewat HP semuanya lebih mudah. Jadi memang ternyata itu mitos ya rekan-rekan. Jadi mitos bahwa BPJS Kesehatan untuk urus administrasinya itu sulit ataupun susah gitu. Jadi memang BPJS Kesehatan sudah menyediakan kanal-kanal layanan non tatap muka, bahkan non tatap muka ya Kak, yang bisa diakses oleh rekan-rekan misalnya baik dari rumah, kantor, tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu nih ribet harus datang ke kantor, kemudian menghabiskan bensin, uang transport lain sebagainya Kak ya. Betul. Jadi lebih gampang. Nah kita bahas nih Kak satu persatu tadi. Yang pertama itu terkait dengan aplikasi mobile JKN. Apa sih itu aplikasi mobile JKN? Aplikasi mobile JKN itu adalah aplikasi dari BPJS Kesehatan yang bisa kita gunakan, banyak fungsinya. Bisa kita tahu aktif atau tidak kartu kita, atau kita juga bisa untuk daftar antrian online. Mau ubah data juga bisa, misalnya mau pindah vaskes atau mau naik turun kelas. Kemudian bisa juga kalau lupa nih bawa kartu JKN-nya, yang cetak ya. Kita ada pencetakan kartu lagi kan. Jadi kita pakai digitalisasi dari kartu yang ada di menu aplikasi mobile JKN. Install aja dari Google Play Store atau dari App Store. Itu juga bisa. Mau cicilan juga untuk rehat juga bisa di situ. Mau nanya informasi juga bisa. Banyak sih kalau dari mobile JKN. Makanya bagi rekan-rekan mungkin yang penasaran, silahkan ya Kak, mungkin yang belum di HP-nya belum mempunyai aplikasi mobile JKN, silahkan untuk di-download karena begitu banyak kemudahan tools yang disediakan di dalam aplikasi itu. Bahkan untuk sekedar hal yang sangat simpel, yaitu karena banyak Kak yang bertanya juga ke kita, Bu, kartu saya atau Pak, kartu saya kemarin hilang atau hanyut pasca musibah kemarin ya Kak. Itu apakah saya bisa cetak ulang kartu baru di kantor? Makanya kami sampaikan bahwa sampai sekarang sampai saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik ya Kak? Karena kita sekarang sudah zamannya digitalisasi. Jadi apapun sekarang dari HP aja sudah cukup. Jadi silahkan install ya rekan-rekan untuk aplikasi mobile JKN-nya di handphone masing-masing. Cara untuk installnya Kak, nih pasti nanti rekan-rekan banyak yang bertanya. Untuk installnya apakah harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk misalnya agar bisa diaktifkan atau bagaimana Kak? Nggak harus ke kantor. Yang penting datanya update. Ya kan? Jadi kalau mau update data, kalau misalnya ternyata nomor HP-nya belum terdaftar, itu bisa lapor ke Pandawa dari chat WhatsApp. Jadi chat WhatsApp dulu, di-update nomor HP-nya, baru setelah itu silahkan install aplikasi mobile JKN seperti itu. Nah untuk nomor Pandawa, ini kita langsung Pandawa boleh ya? Boleh Kak, boleh. Kalau Pandawa itu kan nomor WhatsApp kita seluruh Indonesia ya. Jadi kita nomornya itu di 0811 8165 165. Dicatat tuh rekan. Boleh juga langsung disimpan ya Kak di WhatsApp-nya. Mungkin siapa tahu nanti suatu saat perlu bagi rekan-rekan mungkin, ataupun ada keluarga atau tetangga yang menanyakan gitu perlu, silahkan nanti rekan-rekan bisa untuk men-sharing. Nah, saya tertarik tadi di awal tentang aplikasi mobile JKN, berarti tidak perlu datang ke kantor ya Kak untuk mengaktifasi, jadi bisa langsung di-download. Silahkan ikuti ketentuan bagaimana nanti di awal aplikasi untuk jadi ikuti aja. Pertama untuk kalau memang belum pernah daftar untuk mobile JKN-nya itu silahkan ada pilih menu daftar. Dari menu daftar itu nanti silahkan diisi nomor KTP, kemudian tanggal lahir, data-data yang diminta itu diisi, nanti dia akan terkonek dengan dikirim nomor OTP kita. Yang penting data kita sudah update, email dan nomor HP-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan data kita sudah sesuai, pasti akan sangat mudah ya Kak untuk login. Benar. Nah, karena
kita info juga bagi rekan-rekan mungkin nih sambil menonton yang punya HP satunya lagi, mungkin satunya dipakai untuk nonton kita. Banyak HP-nya. Silakan di-download karena bisa juga Kak untuk memonitor terus keaktifan kepesertaan. Oh iya benar. Karena jangan sampai ketika rekan-rekan ini kan kita berbicara kemungkinan yang tidak bisa disangka-sangka ya Kak. Jangan sampai ketika sakit baru ketahuan bahwa kartu saya tidak aktif gitu kan, untuk memitigasi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin bisa dicegah dari awal dengan memantau status kepesertaan, dan sanak keluarga, semua kerabat, anak-anak ya Kak, bisa dipantau apakah sudah aktif atau enggak. Nah, dan juga sekarang dipermudah nih bahwa BPJS Kesehatan dengan mendownload aplikasi JKN bisa mempermudah untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan ya Kak. Jadi ada namanya fitur antrian online. Antrian online. Antrian online. Itu fakta ya guys. Itu fakta ya rekan. Terkait dengan memudahkan rekan-rekan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Bahkan untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang sudah saya rekan-rekan terdaftar di Vaskes tingkat rujukan ya Kak. Iya betul. Oke. Apalagi nih Kak mungkin tools ataupun yang kelebihan dari aplikasi Mobile JKN itu Kak? Banyak sih, kita bisa nanya informasi yang tadi kan sebenarnya mau tahu informasi tentang BPJS Kesehatan juga bisa di situ. Hak dan kewajiban kita sebagai peserta JKN juga bisa dari situ. Screening kesehatan. Nah, screening kesehatan itu adalah deteksi awal kita. Kira-kira kita ada nggak gejala sakit apa seperti itu bisa diisi ya. Itu setahun sekali boleh diisi di screening kesehatannya sendiri. Kemudian kalau untuk peserta mandiri banyak tuh fungsinya, bisa tahu nomor virtual account kita, kemudian terakhir kita membayar kapan, atau berapa iuran yang belum kita bayar, di situ juga kelihatan semua. Jadi kalau untuk peserta untuk peserta yang mandiri yang bayar sendiri itu justru lebih lengkap fiturnya di aplikasi Mobile JKN. Cukup menarik. Jadi silahkan nih langsung di-download ya bagi rekan-rekan yang mungkin belum memiliki aplikasi Mobile JKN, dan silahkan bagi rekan-rekan yang sudah mungkin mendownload, silahkan untuk sharing nih pengalaman dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN di kolom chatnya. Kita sebelum lanjut nih Kak, kita langsung ke kolom komentar karena ini semakin banyak nih antusias dari rekan-rekan Salim JKN yang bertanya ke kita. Di awal nih Kak, saya izin baca pertanyaan pertama dari Kak Sagita, bertanya, Kak, kalau proses JKI bagaimana ya? Ini mungkin Kak maksud dari Kak Sagita itu bertanya untuk daftar yang PBI mungkin Kak? PBPU BPPMD ya kalau dari kita. Oke, silahkan Kak. Kalau untuk pendaftaran peserta yang ditanggung oleh pemerintah Aceh JKA ya, Jaminan Kesehatan Aceh, itu gampang banget. Yang penting kita bawa KK sama KTP. Dan kita nggak harus minta peserta untuk fotokopi ya, kita malah minta yang aslinya aja datang dibawa, ataupun kalau misalnya nggak bawa yang asli bisa lewat HP. Yang penting jelas dan terbaca. Itu cukup, itu aja kok syaratnya KK dan KTP. Jadi yang penting datanya itu nampak ya kan? Apa perlu berarti syarat-syarat lain nggak untuk pengaktifan ke segmen PBPU BPMD? Sekarang kita lihat dulu kalau misalnya tujuannya pendaftaran biasa ya cukup KK KTP. Tapi kalau misalnya kartunya non-aktif, kita mau mengaktifkan kembali seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Aceh, itu silahkan bawa surat akses layanan dari puskesmas ataupun klinik tempat terdaftar. Itu sih. Silahkan datang nanti ya rekan-rekan, mungkin bagi yang perlu ataupun untuk mengaktifkan seperti yang disampaikan oleh Kak Mustika dengan jam pelayanan seperti tadi ya Kak. Iya, dari jam 8 sampai jam 3 sore, Senin sampai Jumat. Jangan datang hari Sabtu. Begitu ya rekan-rekan. Terima kasih. Kita lanjutkan Kak Mus. Kemudian ada pertanyaan dari abang atau kakak Kuala Komal bertanya, ngaktifin BPJS lagi gimana ya Om? Langsung bayar? Ada prosedur lain? Ini mungkin kita tangkap ya kakak atau abang. Mandiri kali mandiri ya. Mungkin ya Kak. Kalau untuk peserta mandiri mau ngaktifin kartu, berarti nunggak berarti ini kakaknya. Kalau misalnya nunggak, dibayar dulu Kak. Dibayar, dilunasin dulu, insya Allah itu langsung aktif. Di 1x24 jam biar aktif itu Kak. Kemudian apa tadi? Ada prosedur lain. Tidak sih, kalau untuk peserta mandiri, kalau memang masih mau tetap di mandiri, silahkan bayar iurannya aja. Dan diingatkan kembali kalau untuk peserta mandiri agar mendaftarkan auto debit. Jadi nggak terlupa, terus tenggakan menumpuk kan. Jadi pas waktu sakit harus membayar tiba-tiba
membludak, tagihannya kan jadi lebih ribet, lebih lebih susah lagi kan. Udah sakit, tambah sakit lagi dengan iuran yang banyak itu. Iya, kan bagi rekan-rekan mungkin di tengah kesibukan. Karena juga gini Ji, kalau misalnya nunggak BPJS Kesehatan itu dalam waktu 45 hari ada rawat inap, itu ada denda layanan. Dan 5% dikali diagnosa dari dokter, kemudian dari berapa bulan dia menunggak, itu wajib dibayar. Begitu ya. Tadi Bang atau Kakak Walakomal, terima kasih. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Hanum 90 bertanya, untuk rawat inap yang membedakan dari kelas saja atau obatnya juga? Kalau rawat inap itu hanya kelasnya aja, ruang rawat inapnya saja. Tapi kalau untuk obat, untuk tindakan, untuk pelayanan dokternya itu sama. Yang membedakan, yang membedakan cuman kamarnya doang. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada yang satu kamar ada 1 orang, 2 orang, 4 orang, ada yang bangsal seperti itu. Itu sih yang membedakan cuman itu. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut. Misalnya nanti saya peserta penerima bantuan iuran, apakah akan diperlakukan sama nanti dengan peserta yang kelas 1 gitu? Justru kalau misalnya dibeda-bedakan, bisa tuh dilapor ke kita, biar kita juga tindak lanjutin kan keluhan-keluhan dari pesertanya seperti apa. Mungkin yang nanti yang berlanjut bertanya, kami harus lapor di mana nih Bu? Kalau di rumah sakit rekan-rekan tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena BPJS Kesehatan menempatkan pegawai ataupun petugas nih BPJS 1 yang istilahnya bisa nanti bannernya atau spanduknya bisa rekan-rekan temukan. Ada di Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bisa ditelepon. Jadi bisa disampaikan keluhannya mungkin tidak dilayani ataupun obatnya tidak diberikan ya Kak. Begitu ya Kak Hanum, kita lanjutkan. Dari Kak Sagita bertanya, saya sudah nggak aktif karena melebihi batas usia PPU. Itu bagaimana ya? Berarti ini nggak kuliah lagi atau bagaimana ini ya? Banyak kan yang tidak aktifnya itu kenapa? Kalau PPU itu biasanya tidak kuliah lagi, atau masih kuliah. Kalau masih kuliah itu kan kalau umur 21 tahun sampai 25 tahun itu masih ditanggung, tapi dibuktikan dengan surat aktif kuliah. Untuk pengaktifannya seperti itu. Tapi kalau di atas 25 tahun sudah atau sudah tamat kuliah sebelum 25 tahun, itu memang wajib beralih ke pesertaannya Ji. Boleh ke yang mandiri yang bayar tiap bulan, atau kalau di Aceh ya karena udah UHC Universal Health Coverage itu bisa ke JKA. Jadi syarat-syaratnya kalau misalnya mau ke mandiri ya bawa KK KTP sama buku rekening dan form auto debitnya nanti di kita. Kemudian kalau misalnya dia di JKA ya silahkan seperti yang tadi saya bilang KK dan KTP. Begitu ya Kak Dani, semoga menjawab. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi terima kasih juga nih bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti dan follow akun Instagram dan juga membagikan nih, share kegiatan kita di sore ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut nih Kak. Mungkin ke pertanyaan sebelum kita masuk ke materi tadi ya Kak, dari Kak Sagita juga. Enggak, itu enggak. Saya sih jawab pertanyaan. Sorry. Ini? Ini dari pertanyaan dari Kak Deni bertanya, kalau kita langsung datang ke kantor BPJS dekat untuk daftar apa bisa Bu Pak? Ini mungkin yang pertanyaan tadi ya Kak? Bisa banget. Jadi kita banyak kanal layanan, nggak hanya di kantor. Kalau ke kantor cabang tentu bisa, kantor kabupaten tentu bisa ya. Kita ketemu sama teman-teman kita di frontliner. Bisa juga lewat kanal lainnya, kita ada BPJS keliling, ada mall pelayanan publik, ada juga kita ini Viola. Virtual office line account. Jadi kita online, secara online itu bisa kita melakukan pendaftarannya. Jadi nggak hanya cuma lewat kantor cabang. Jadi banyak solusi yang ditawarkan untuk memudahkan rekan-rekan peserta JKN itu untuk layanan administrasi di BPJS Kesehatan. Nah kita lanjut nih Kak. Izin Bu, nomor HP informasi berapa? Mungkin ini nomor HP WhatsApp Pandawa ya Kak? Nomor HP Pandawa mungkin boleh diulang Kak? Boleh dicatat ya, 0811 8165 165. Jadi itu ya rekan-rekan semua, nomornya 0811 8165 165. Kita lanjutkan. Pertanyaannya dari Kak Aisyah Syok 28 bertanya, kenapa kalau suami istri PNS dua-duanya dipotong gaji buat iuran BPJS ya? Karena itu kan kalau kerja dua-duanya kan memang dipotong.
1% dari gaji kita sendiri, terus 4% ditanggung oleh instansi. Itu memang sudah ada ketentuannya dari pemerintah sendiri. Jadi bukan dari BPJS Kesehatan yang buat aturan seperti itu, tapi memang itu harus sesuai dengan yang dimandatkan ke kita, harus dilakukan. Jadi sama-sama pekerja memang harus masing-masing dipisahkan. Tapi untuk anak-anak silahkan memilih mau ikut si bapaknya atau si ibunya, atau dia pilih yang biasanya yang tertinggi kelasnya. Iya, tertinggi kelasnya. Seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya, saya di suami sudah dipotong, kemudian saya bekerja dipotong juga. Jadi memang aturannya seperti itu ya rekan-rekan. Aturan yang sudah ditetapkan. Jadi memang semua pekerja itu wajib harus terdaftar sebagai peserta di program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Begitu ya rekan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan nih dari Napala Official nih. Oke, kita baca nih pertanyaannya. Min, kalau sudah pindah vaskes bisa diubah kembali karena centang semua keluarga. Nah, itu bagaimana Kak? Mungkin dari mobile JKN-nya kali ya, pas waktu mau pindah vaskes, salah centang. Harusnya cuma satu orang tapi dibuat satu keluarga. Oke. Boleh kita pindahkan, tapi nanti datang ke kantor ini, harus datang ke kantor. Kita akan lihat kalau bisa dalam bulan yang sama. Karena kalau udah beda bulan, beda lagi nanti itu perlakuannya seperti apa. Jadi silahkan datang ke kantor di bulan yang sama biar bisa kita update hanya untuk satu orang aja ya, atau yang mau dipindahkan vaskesnya. Seperti itu ya. Pak Napala ya. Iya, terima kasih ya Kak Napala sudah bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nisa nih Kak. Bertanya, BPJS ku jangan digunakan Kak, bagaimana? Nah, ini juga sesuai nih Kak dengan materi kita tadi yang mau kita sampaikan, bahwa beredar nih isu di masyarakat bahwa saya rutin loh bayar BPJS Kesehatannya, namun nggak pernah digunakan. Apakah iurannya dipakai sama siapa atau bagaimana gitu? Jadi mungkin rekan-rekan gitu ya, banyak isu. Jadi itu bagaimana Kak? Jadi Kak Nisa, ini pertanyaan bagus ya. BPJS jarang digunakan. Justru ini Kak, BPJS itu kan sosial sifatnya. Tolong menolong, gotong royong. Jadi kalau kakak misalnya jarang digunakan, ya alhamdulillah berarti kakak sehat nih, sehat. Nah, iurannya itu bisa bisa membantu orang lain. Itu sistemnya kan gotong royong. Jadi ya Kak ya, dengan mengikuti BPJS ini kakak sekaligus beramal loh, nambah pahala, tambah banyak tuh untuk masuk surganya Kak ya. Makanya saya izin tambahkan Kak, karena memang karena di BPJS kita ada yang namanya gotong royong ya Kak. Jadi faktanya bayangin begini ya rekan, bagi iuran mungkin bagi peserta program JKN yang BPJS yang kelas 3 itu untuk iuran yang 35.000 dibayar per bulan. Di luar sana ada pasien yang misalnya untuk operasi jantung, itu kan sekali operasi jantung itu berkisar di 150 juta. Nah, itu kalau dikonversi ke iuran peserta itu bisa sampai 4.286 kali untuk membayar itu yang iuran. Iurannya yang kelas 3 ya, 35.000. 35.000. Jadi bayangin 4.286 orang peserta JKN yang kelas 3 membayar iuran baru bisa untuk mengcover satu penyakit dari pasien lain yang menderita jantung tadi. Maka inilah di BPJS yang disebut dengan sistem gotong royong. Jadi iuran yang Bapak Ibu gunakan, iuran yang Bapak Ibu bayarkan itu untuk berobat atau biaya berobat saudara-saudara kita yang lain ya Kak, yang membutuhkan. Jadi memang jika kita verifikasi memang iuran JKN ini dibayar tiap bulan itu tidak sebanding dengan uang yang keluar jika berobat sendiri. Di samping iuran yang juga dipakai untuk menolong peserta JKN lain yang berobat. Karena memang banyak seperti mungkin Kak Nisa sehat gitu Kak ya, jadi tidak menggunakan, tapi di luar sana ada orang yang sakit butuh, bahkan kan? Rutin ya Kak, rutin kayak HD, ya kan? cuci darah atau misalnya kemoterapi, kanker. Benar. Itu Kak mungkin kita lanjutkan juga langsung mungkin ya sebelum ke pertanyaan lagi. Ada juga isu yang beredar di masyarakat bahwa betul nggak sih Pak bahwa kalau pakai BPJS Kesehatan itu dibatasi hari rawatnya cuma 3 hari gitu. Nah, itu mitos atau fakta sih Kak? Tentu mitos ya Kak? Itu sudah mitos, banyak sekali berkembang itu dari
BPJS dari lama gitu kan? Dari 2014 yang dibilang hanya 3 hari. 3 hari. Itu kita juga nggak tau kenapa isu itu bisa beredar seperti itu, karena memang umumnya udah banyak yang sehat sebelum 3 hari gitu. Tapi bukan disamaratakan semuanya jadi 3 hari, tergantung kita sehat atau bisa berobat jalan. Jadi kalau misalnya ternyata kita masih lemas atau kita masih ternyata dari dokter masih belum membutuhkan gitu mengizinkan pulang atau belum diizinkan kita untuk rawat jalan, ya berarti sesuai dengan instruksi dokter kita belum bisa pulang ya sampai dokter ngerasa ini memang udah sehat. Jadi memang kami BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi hari rawat inap ya rekan. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang ada rawat inap mungkin untuk yang seperti penyakit cuci darah tadi Kak, itu bisa kan tidak bisa diperkirakan dia. Bisa jangka bisa lama, bisa bahkan berpuluh-puluh tahun terkadang. Dan itu tetap kita cover rekan. Makanya BPJS Kesehatan itu tidak ada itu membatasi hari rawat inap. Jadi asal sesuai dengan indikasi dokter. Yang menentukannya siapa? Itu bukan BPJS yang menentukannya, itu dokter. Jika dokter mengatakan bahwa ini harus dirawat lagi seminggu 2 minggu, berarti tetap akan kita cover sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter, kecuali atas permintaan pasien. Kalau misalnya ternyata udah bosan di rumah sakit udah bosan di rumah sakit, jadinya ya nggak malam-malam pulang. Ya itu boleh, itu kan haknya peserta haknya pasien. Ataupun mungkin di kasus sebaliknya Kak, dia sebenarnya sudah sembuh gitu, didiagnosa sama dokter 2 hari sudah sembuh, namun dia masih ingin mungkin karena nyaman ataupun itu nggak bisa. Jadi memang kan bukan hotel. Jadi begitu ya rekan-rekan, intinya jadi yang menentukan pasien pulang atau selesainya perawatan itu dokter. Jadi dari hasil pemeriksaan kondisi kesehatan rekan di rumah sakit. Jadi tidak ada BPJS Kesehatan menentukan atau membatasi hari rawat inap hanya 3 hari ya Kak? Benar, tidak ada ketetapan itu. Intinya adalah sesuai dengan indikasi medis dan juga petunjuk dari dokter. Mungkin bagi rekan-rekan yang ada mungkin informasi ataupun pernah dibatasi hari rawat inap mungkin dengan yang bukan alasan sebab yang kami sampaikan tadi, nanti seperti disampaikan Kak Musti awal, bisa diadukan atau dilaporkan ke petugas BPJS 1 ya kan? BPJS 1 betul. Oke, kita lanjut Kak sebelum ke materi itu. Tadi pertanyaan dari Kak Nisa ya, panjang kita jelasin ya tadi itu. Terima kasih ya Kak Nisa sudah bertanya. Oke. Ini juga ada statement dari Bang Din bertanya, mengatakan kalau birokrasi BPJS dipermudah dalam rujukan berobat. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi rekan, bahwa BPJS Kesehatan itu tidak pernah menyusahkan rekan-rekan. Asal itu silakan rekan-rekan datang ke FKTP. Jika memang dokter di sana mengatakan bahwa tidak bisa untuk melayani karena ini harus dirujuk, ya berarti akan dirujuk. Namun jika bisa dilayani, itu pasti akan dilayani terlebih dahulu di FKTP. Kami kasih analogi nih rekan, kenapa harus ada yang namanya rujukan berjenjang? Karena untuk pasien ataupun pengobatan penyakit yang bisa ditangani di klinik atau FKTP Puskesmas, itu lebih baik kan ditangani di sana. Bayangin jika memang semua orang datang ke rumah sakit ya kan? Penuh. Misalnya untuk hal demam, misalnya demam biasa, batuk, diare, kemudian harus datang ke rumah sakit berjumpa dengan spesialis semua. Bayangin bagi rekan-rekan atau peserta JKN yang memang membutuhkan dokter spesialistik, pasti akan menunggu lama, akan overload gitu ya kan? Jadi, karena kan ada space-nya yang bisa ditangani oleh dokter umum gitu kan. Gak harus sama-sama spesialis untuk hal-hal yang ringan misalnya. Iya, itu ya. Rekan-rekan terima kasih yang sudah bertanya. Oke. Kita lanjut. Dari Kak 12 bertanya, Kak, kenapa tunjangan guru juga dipotong padahal sudah dipotong gaji tiap bulan? Ini tunjangan apa ini? Karena biasanya yang menjadi hitungannya itu gaji ya Kak? Iya, jadi gini, kalau guru, ini PNS enggak? Kalau misalnya PNS itu kita kan semuanya, enggak cuma gaji ya, tunjangan-tunjangannya itu ada kan? Itu diinput juga. Jadi perhitungan. Jadi keseluruhan. Jadi 1%-nya itu dari keseluruhan total, tunjangan kinerjanya, tunjangan keluarga itu masuk semuanya. Dan makanya kita butuh ngelihat tagihan slip gajinya seperti itu. Karena bukan hanya berdasarkan gaji pokok aja. Oke, begitu ya Kak 12.
terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan. Dari Bang Hamdani Idris 3 bertanya nih, Kak mau naik kelas apa harus bayar dari kelas 2 ke kelas 1? Ini mungkin untuk ini kan mandiri. Itu bagaimana Kak? Silakan. Mau naik kelas apa harus bayar? Kalau untuk proses administrasinya nggak perlu bayar, ya kan gratis. Kita tidak ada pungutan biaya apapun ya Bapak Ibu ya, semuanya 0 rupiah. Tapi kalau mau berubah dari kelas 2 ke kelas 1 syaratnya setelah setahun. Kalau belum setahun belum bisa, dan itu nggak harus ke kantor, bisa lewat aplikasi mobile JKN. Atau juga bisa lewat chat WhatsApp Pandawa di 0811816565 tadi. Jadi syaratnya adalah sudah setahun. Mau turun kelas pun begitu bisa juga, tapi setelah setahun. Setahun masa ini ya Kak? Misalnya dari kelas 1-nya nih dia baru update ini di Januari 2026. Nanti dia baru bisa untuk menurunkan kelasnya menjadi kelas 2 itu di Januari tahun depan tahun depan 2027. Seperti itu. Tadi itu ya Bang Hamdani, semoga menjawab. Kita lanjutkan nih pertanyaan dari Mas Iwin. Min mau nanya, kalau P3K pemotongannya berapa ya iurannya? Apakah sama dengan ASN PNS iurannya? Ini mungkin dengan pemotongan iuran di kepesertaan BPJS Kak. Harusnya kan sama dia sama, kan? Satu 5%, 4%-nya dari ditanggung perusahaan. Satu perusahaan, 1%-nya ditanggung oleh si peserta. Iya, masih sama. Jadi semuanya ya, mau PNS, P3K ataupun pegawai swasta, semuanya 5%, 1%-nya dari peserta, 4%-nya dari instansi tempat dia bekerja. Mungkin yang ini yang berapa iurannya itu yang membedakan, mungkin karena dari jumlah gaji dan segala macam yang jadi hitungan tadi ya kan? Benar. Jadi itu saja ya rekan yang membedakan, tapi untuk pemotongannya itu tetap sama, yaitu 5%, 4% dari instansi ataupun perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dan 1% ditanggung pribadi. Begitu ya Mas Iwin, terima kasih banyak sudah bertanya. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Sultan Amar Salim bertanya, Kak kalau daftar BPJS bayar nggak Kak? Nah, ini bertanya. Kalau ini, silakan Kak. Pak Sultan ya. Iya Sultan. Kalau daftar BPJS itu nggak ada. Kalau administrasinya tadi seperti saya bilang tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya gratis. Malah kalau ternyata ada yang minta bayaran bisa diadukan ke kita, gitu. Karena kita tidak ada meminta sedikit pun untuk pengurusan administrasi. Yang bayar itu kalau misalnya ternyata milih BPJS yang mandiri. Tapi juga bayarnya nggak ke kita, bayarnya lewat bisa lewat bank, bisa lewat kantor pos, flash bisa, ataupun m-banking juga bisa. Jadi bukan datang ke kantor BPJS yang untuk bayar, nggak bisa. Jadi begitu ya. Tadi Pak Sultan bertanya. Jadi kalau memang mau daftar, kalau daftar ke Mandiri itu baru nanti ada iurannya. Namun kalau memang Bapak mau daftar sebagai peserta ke segmen penerima bantuan iuran, maka kan iurannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak tidak perlu bayar. Begitu ya, Pak Sultan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini Kak Nisa tadi bertanya, Alhamdulillah saya sehat terus Kak. Terima kasih ya Kak atas infonya. Sama-sama Kak Nisa, terima kasih banyak sudah bergabung. Tadi sudah bertanya, semoga Kak sehat terus. Jangan lupa nih untuk di-sharing informasi yang sudah Kakak terima ke rekan-rekan lainnya nih, agar semakin banyak nih rekan-rekan yang tahu. Terima kasih ya Kak Nisa sudah bertanya. Kita lanjutkan dari Bapak atau Ibu nih, Shop 84WD bertanya, ASN P3K Pak mesti gajinya harus UMR baru bisa daftar BPJS Kesehatan? Nggak mesti ya kan? Tahu saya sih enggak sih. Karena cuman asalkan untuk pekerja dia penerima gaji biasanya akan tetap didaftarkan gitu, tidak harus UMR ya kan? Iya, tapi ada syarat tersendiri itu. Cuman kalau UMP harus UMP dia baru bisa. Harus UMP. Tapi kalau di bawah UMP itu nanti kita harus bicara dulu sama PIC-nya itu untuk disesuaikan atau seperti apa. Ada ininya kan, tahapannya gitu ya kan? Begitu ya Kak Shop 8WD, terima kasih. Kita lanjutkan nih. Terima kasih ya bagi Bapak Ibu yang sudah like dan juga
memfollow akun kita. Bentar, kita lanjutkan nih. Dari BL51N bertanya, Ibu cara cek saldo di BPJS gimana Ibu? Kok nggak keluar dia? Nah, ini mungkin yang dimaksud cek saldo BPJS TK mungkin kan? Jadi rekan-rekan kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dua badan yang berbeda, dua organisasi yang berbeda. Untuk BPJS Kesehatan sendiri cuma menyelenggarakan program JKN ya kan? Iya, program JKN bagi rekan-rekan. Jadi sistem klaimnya itu bukan dari rekan yang mengklaim ketika sakit membawa tagihannya ke kita, itu bukan. Jadi rekan-rekan ketika berkunjung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, nanti tagihan yang rekan-rekan peroleh ataupun yang harus dibayarkan ketika rekan berobat itu akan ditagihkan sama pihak Vaskes tersebut ke kami. Jadi memang BPJS Kesehatan, dan itu banyak juga kayak yang berkembang, katanya BPJS memberikan hadiah dan lain sebagainya. Itu penipuan ya rekan, itu penipuan. Jadi jangan sampai rekan-rekan semua tertipu. Jadi BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan ataupun memberikan hal-hal seperti itu ya kan? Oke. Mungkin terkait dengan hal itu, Abang bisa langsung tadi Bang BL atau Kakak bisa langsung tanyakan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, karena itu bukan porsi kami untuk menjawab, begitu ya Kak? Iya benar. Oke, terima kasih Kak BL sudah join. Oke, ini kemudian dari Kak Coaon bertanya, dari Puskesmas Aceh Timur bisa tidak dirujuk ke RS Lok Semawe? Apakah bisa diklaim BPJS-nya? Ini untuk rujukan ya. Kalau misalnya memang hanya bisa di Lok Semawe karena rumah sakit di Aceh Timur itu tidak bisa menangani atau fasilitasnya kurang lengkap, ya itu bisa saja. Asal lengkap rujukannya, syarat-syaratnya seperti itu. Tapi kalau ternyata sakitnya masih bisa ditangani di Aceh Timur, di rumah sakit di sana, ya tentu kita akan pilih yang terdekat dulu, seperti itu. Jadi pahamin dulu kenapa dirujuknya ke rumah sakit di Lok Semawe, ataupun bisa jadi di Banda Aceh, ataupun bisa jadi ke Medan, ya kan lebih dekat juga. Itu kenapa? Indikasinya kenapa? Apakah tidak ada alatnya, atau dokter spesialisnya tidak ada, atau memang karena tidak ada yang bisa menangani penyakit yang sedang dialami gitu, sedang dirawat ini gitu. Jadi begitu ya rekan. Nah ini juga mungkin menyangkut dengan tema kita di awal tadi juga kita bahas langsung mungkin yang mitos atau fakta itu banyak berkembang isu di masyarakat bahwa BPJS Kesehatan ini bisa dipakai di luar wilayah nggak gitu? Bisa. Jadi bisa ya? Bisa, tapi ya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya kan kalaupun kita Vaskes kita misalnya nggak di Lok Semawe, ya kan? Kita misalnya dari Medan, kita lagi ada kunjungan dinas atau lagi mudik misalnya orang tua di sini, kita nggak ada memang niat lama-lama di sini kan sebenarnya, boleh menggunakan BPJS-nya di Vaskes yang ada di Lok Semawe. Itu kita bantu 3 kali. 3 kali itu boleh. Nah, tapi kalau udah lewat dari 3 bulan ya, kalau memang ternyata lama, ya kita anjurkan untuk pindah Vaskesnya seperti itu. Karena pindah Vaskes itu bisa dilakukan 3 bulan sekali. Begitu ya, Kak Cu tadi. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan nih ke pertanyaan juga dulu nih. Ada juga teman yang bertanya dari Mas Iwen bertanya, baru tahu saya bisa cek saldo, apakah mitos atau opini? Itu mitos ya, Mas Iwen ya. Tadi kami sampaikan ada yang bertanya tadi bahwa di BPJS Kesehatan tidak bisa, itu bukan dari program BPJS Kesehatan tapi dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi tidak bisa ya. Jadi sistemnya di BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program JKN gitu. Begitu ya. Mungkin Mas Iwen yang sudah tahu bisa mungkin di-share ke rekan-rekan nih agar tidak salah alamat gitu ya Kak. Tidak salah. Betul. Begitu ya, kita lanjutkan nih. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti kami. Jangan lupa nih kembali di share-share. Kita lanjutkan nih pertanyaannya. Dari Kak Zila bertanya, kenapa P3K dapat kamar kelas 2? Iya itu sama kayak misalnya PNS ataupun pegawai swasta. Kalau pegawai swasta kan berdasarkan gaji tuh. Gitu juga dengan P3K. Jadi ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Kalau PNS juga gitu kelas 1. Intinya kalau untuk yang pekerja itu kelas 1 atau kelas 2.
PNS berdasarkan golongan ya. Iya. Kalau P3K sama badan usaha, perusahaan itu berdasarkan gajinya. Oke. Jadi itu ya yang menentukan perbedaannya. Begitu ya Kak Zila tadi. Oke, mungkin Kak sebelum kita lanjut ke membaca lagi komentar tadi, di awal tadi kita sudah membahas tentang mobile JKN. Kemudian tadi Kakak singgung juga terkait dengan WhatsApp Pandawa yang sudah banyak kita spill nomornya tadi di nomor 0811 8165 165. Nah, layanan WhatsApp Pandawa ini bisa digunakan untuk layanan administrasi apa saja itu Kak? Banyak. Kita bisa pendaftaran. Ya kan, APBN yang ditanggung oleh pemerintah pusat ya. Kalau yang PBPU BPPMda yang daerah silahkan ke kantor cabang masing-masing sesuai daerahnya ya. Bisa pendaftaran mandiri, bisa juga penambahan anggota keluarga, mau peserta apa aja penambahan anggota bisa, kecuali yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Intinya jangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah karena itu memang harus di daerah domisili masing-masing seperti itu. Bisa pindah vaskes yang lebih kurang dari 3 bulan, lebih dari 3 bulan itu kecuali yang TNI Polri memang nggak bisa, yang pegawainya itu memang harus ada surat dari instansi tempat kerjanya. Kemudian banyak sih Ji. Kita juga bisa daftar perubahan vaskes juga bisa, kelas rawat bisa, penambahan perubahan nomor HP, virtual account, dan Pandawa itu bukan hanya administrasi ya sifatnya, bisa juga informasi dan juga pengaduan. Nah kalau pengaduan sendiri itu akan nanti terhubungnya sama care center 165. Dia akan kasih menu-menunya, nanti akan dihubungkan sama petugas kita yang akan menerima telepon dan keluhan peserta seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali nih Kak ya. Jadi BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN untuk memudahkan. Jadi mungkin tadi rekan-rekan sempat yang kepikiran, Bu saya tidak bisa lagi nih mendownload aplikasi karena HP saya sudah penuh gitu kan, RAM-nya sudah penuh. Jadi BPJS juga menjawab, menyediakan yang namanya WhatsApp Pandawa karena memang rata-rata hampir semua orang gitu ya Kak menggunakan WhatsApp gitu. Jadi rekan-rekan tetap bisa untuk cek status kepesertaan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan oleh Kak Mus. Jadi boleh rekan-rekan coba dan di-save nomornya. Siapa tahu nanti perlu, jadi tidak susah lagi. Oke, begitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Sebelum ke yang terakhir tadi itu, kita kembali lagi nih Kak ke komentar karena ini sudah makin banyak rekan-rekan yang antusias. Dari Bang Hamdani Idris 3 ini mungkin dari pertanyaan sebelumnya yang katanya naik kelas itu bertanya tentang naik kelas apakah bayar? Ini bertanya iurannya. Tapi ada RS minta bayar jika naik kelas. Itu mungkin karena beliau terdaftar mungkin di Vaskes kelas 2 ingin ke kelas 1 langsung di saat di pelayanan ya Kak? Jadi gini, kalau kita di BPJS Kesehatan sendiri, misalnya kita terdaftar sebagai yang kelas 2, tapi kita nggak mau nih setelah dirawat kita mau naik kelas, kan boleh itu kalau yang kelas 2 naik ke kelas 1 atau kelas 1 naik ke VIP boleh, tapi ya ada selisih biaya. Nah selisih biaya itulah yang harus dibayarkan, biaya paket kelas 1 kurangin dengan paket yang sebenarnya kelas 2. Itulah yang dibayar oleh peserta. Begitu juga yang dari VIP dikurangin sama yang kelas 1-nya. Tapi khusus untuk kelas 3 dia nggak bisa naik kelas sih. Apapun ceritanya karena itu kan ditanggung oleh pemerintah biasanya kan, ataupun yang mandiri kelas 3 itu memang tempatnya memang di kelas 3 dan tidak bisa naik kelas kecuali kalau ternyata kamarnya penuh. Jadi dititipkan sementara ke kelas yang lain. Begitu ya kalau misalnya pelayanan baru gitu. Bapak mengakses pelayanan di rumah sakit. Jadi begitu ya tadi Bang Hamdani, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Pertanyaan nih dari Kak Sanpain, bertanya seorang guru ASN melahirkan anak keempat, bagaimana urus BPJS-nya? Nah itu bagaimana Kak? Oke, boleh. Nah ASN-nya ini apa nih? PPUPN apa pegawai negeri yang di pusat atau yang daerah? Daerah ya? Kalau misalnya pusat itu bisa 1% ya kalau untuk anak keempat. Silahkan hubungin bendahara yang masing-masing. Kalau PNS daerah masih belum ya kalau di Lok Sumawe. Belum bisa karena ada perbedaan pendapat antara instansinya sama aplikasinya seperti itu. Katang bisa juga memilih opsi mau daftar ke yang ditanggung oleh pemerintah kalau di Aceh ya, atau juga yang mandiri yang bayar sendiri, silahkan dipilih. Bebas. Begitu ya Kak Sanpen. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bang Khairil.
bertanya, Kak, kalau mau klaim BPJS ke Ketenagakerjaan bisa melalui aplikasi JMO. Nah, Bang Khairil kami jelaskan lagi bahwa kami lembaga dua instansi yang berbeda ya. Jadi untuk pertanyaan itu mungkin akan lebih tepat jika dijawab oleh pihak dari BPJS Ketenagakerjaan. Begitu ya, Bang Khairil, terima kasih banyak sudah join di live kita. Oke, ini dari Kak Nur Habsyah Nasution bertanya, Mbak, kalau golongan 3 kelas kelas berapa? Oh, PNS gitu kan. Kalau PNS golongan 3 dan 4 itu dapatnya jatah BPJS itu di kelas 1. Kalau golongan 1 dan 2 dapatnya kelas 2. Oke, begitu ya. Kak Jo juga nih bertanya, Kak, turun kelas bisa? Bisa ya? Turun kelas tapi setelah setahun ya. Setahun ya. Oke, seperti disampaikan tadi. Oke, terima kasih Kak Jo. Kita lanjutkan. Suami saya swasta kelas 2, saya ASN kelas 1. Bisa nggak suami ikut saya? Oh, bisa. Kita linkkan. Yang lebih tinggi kan? Bisa. Nanti itu bisa digunakan untuk rawat inapnya. Jadi nanti pas rawat inap bisa mengikuti kelas suami yang tertinggi. Tapi kalau untuk rawat jalan itu kan sama ya. Semua rawat jalan itu nggak ada kelas, itu boleh. Kacamata, terutama kacamata dia sesuai dengan yang masing-masing. Jadi sesuai dengan kelasnya ibu yang suami kelas ibunya yang kelas 1, suaminya swasta kelas 2. Maaf. Iya, berarti suami ibu bisa mengikuti ibu. Karena ibu yang kelas 1 gitu kan. Nah, tapi untuk misalnya mau klaim kacamata, suami ibu tetap mendapatkan kelas 2 gitu. Oke, begitu ya. Ini semakin banyak nih antusiasnya yang bertanya. Izin ya rekan-rekan untuk pertanyaan yang mungkin sudah sama ataupun mirip itu tidak kita inilakan lagi. Ini juga ada pertanyaan yang sama. Oke, ini ada juga yang bertanya dari Bang Henry menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Henry sudah bergabung. Kemudian mungkin ada yang ini, kamu silakan. Apa ini? Mandiri berapa per orang? Itu dari siapa namanya? Dari tulisan mohon maaf Arab. Aku baca ya namanya siapa. Berapa per kalau mandiri itu ada 3 kelasnya. Kalau kelas 1 itu 150.000 per orang ya. Jadi dihitung per kakak. Jadi nggak bisa beda-beda tuh dalam satu kakak. Kalau memang mandiri dia mandiri sendiri, mandiri semua kecuali ada yang bekerja. Kemudian kalau kelas 2 ya 100.000 per orangnya, per jiwanya. Kelas 3 35.000. Harusnya tuh yang kelas 3 itu 42.000 Ji. Tapi masih disubsidi pemerintah 7.000. Jadi kita masih membayar 35.000 saja. Oke ya, begitu kita lanjutkan. Darinya Bapak atau Ibu Siksa Kubur nih bertanya, Bu, bagi loker. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk bergabung di BPJS Kesehatan, silakan di follow akun Instagram kami. Nanti ketika ada info terkait dengan rekrutmen akan kami sampaikan di Instagram, di TikTok, dan juga jangan lupa follow Instagram BPJS Kesehatan RI yang sudah centang biru. Nanti seputar rekrutmen akan disampaikan di situ ya kan. Jadi dan juga kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi menerima berkas fisik. Jadi jangan sampai rekan harus datang membawa berkas fisik ke kantor. Jadi semuanya sekarang untuk rekrutmen itu sudah online dan tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai rekan-rekan tertipu dengan oknum-oknum nanti yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Begitu ya rekan. Oke, kita lanjutkan. Dari Sobat Data bertanya, Bu, saya udah P3K, PJS selama saya BPJS Mandiri. Apa bisa alih ke BPJS P3K? Bisa, lapor aja ke kantor. Biar kita nonaktifkan yang mandirinya. Untuk kita alihkan dengan yang P3K dibawa dengan SK dan slip gajinya yang terbaru ya Bu ya. Begitu ya, ini semakin banyak nih. Mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya terlewat. Nah, kalau yang untuk P3K ini nanti mungkin ada bagian lain. Biar lebih rinci ya kan. Ya, dari Bang Saiful ya bertanya. Karena dia ini spesifik ya Kak pertanyaan. Iya, spesifik. Ya, kalau nggak nanti buat bisa nih khusus P3K. Karena kayaknya banyak tadi yang tentang P3K. Nah Kak, mungkin di akhir nih Kak, tentang kanal layanan tadi, kita kembali dulu ke materi kita di awal. Tadi sudah Kakak sebutkan terkait dengan Mobile JKN, kemudian dengan Pandawa. Nah yang terakhir tadi yang Kakak sebutkan yaitu call center 165 ya Kak. Nah itu bagaimana Kak terkait dengan call center 165 itu fitur bagaimana gitu? Apa saja yang bisa dimanfaatkan?
Sebenarnya Kesehatan 165 itu bisa hampir sama kayak Pandawa, cuman kita bedanya nelfon langsung. Nelfon langsung di Kesehatan 165 itu kita bisa mau ubah data, mau nambah anggota keluarga, mau mendaftar juga bisa di situ, mau nanya informasi pun bisa, ataupun ada keluhan juga bisa. Nah, cuman bedanya medianya telepon, enggak WhatsApp, enggak aplikasi gitu, ya, gitu aja. Jadi semuanya sama, karena layanan tanpa tatap muka. Jadi 3 versi yang berbeda ya kan? Bagi rekan-rekan yang misalnya lebih mudah dengan aplikasi, silahkan download aplikasi Mobile JKN. Yang mungkin tidak bisa mendownload, bisa menggunakan WhatsApp Pandawa. Benar. Dan juga mungkin tidak bisa ataupun tidak punya WhatsApp, bisa dengan nomor telepon ya kan di call center 165. Betul. Mungkin cukup menarik ya kan? Fitur-fitur yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, ini pertanyaan juga, kita kembali Kak ke pertanyaan. Boleh. Dari Kak NZ Mahendra bertanya, Kak dari BPJS pemerintah pindah ke BPJS Mandiri, berapa lama pengurusannya bisa pindah ke pemerintah lagi? Nah, itu bagaimana Kak? Oke, jadi ini yang mau pindah-pindah segmen ya, khusus kecuali yang bekerja ya pindah. Nah, kalau dari pemerintah kemudian pindah ke BPJS Mandiri, itu setahun ya, setahun. Kalau mau pindah lagi pun setahun, tapi kalau mau pindah ke yang ditanggung oleh pemerintah Aceh, itu syarat dari pemerintah Aceh adalah harus nunggak minimal 6 bulan. Dan ada surat akses layanan dari puskesmas atau klinik tempat terdaftar. Seperti itu. Jadi setahun ya Kak ya. Tapi nanti setelah 2 kali bolak-balik kita pertanyakan ini mau tetapnya di mana. Karena nggak bisa seperti itu kan, ditetapkan pilihannya mau kemana. Jadi jangan bimbang gitu kan ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Jadi jangan nanti setahun pindah ke sini, kemudian pindah lagi. Jadi mantapkan pilihan pada satu segmen gitu. Benar, dipastikan aja atau dirembukan dulu sama keluarga sebenarnya mau terdaftar di segmen apa gitu. Oke, ini Kak Aidon juga, Zarina 95 bertanya, Kak saya paskes kelas 1, ikut suami di perusahaan terdaftar juga di Allianz, tapi mau naik ke VIP, bisa diklaim nggak? Kalau itu coba ditanya sama pihak aliansnya, bisa enggak ya? Begitu ya Kak Al-Munzairina. Kita lanjutkan Kak Zila. Tadi ini pertanyaannya mau nanya, kalau di luar pulau mau pindah Vaskes ke Lok Sumawe, syaratnya apa saja untuk pindah Vaskes Kak? Mau pindah Vaskes sebenarnya nggak perlu syarat ya kalau pakai aplikasi Mobile JKN. Cukup update aja aplikasi Mobile JKN-nya, install, pindah Vaskes. Jadi kalau misalnya mau dipindahkan, saya bulan ini kan, di hari ini tanggal berapa ya Ji ya? 28. Nah 28 ini kan, pindahkan hari ini tanggal 28, aktifnya di tempat yang baru, Vaskes yang baru di Lok Sumawe itu di tanggal 1 bulan depan, bulan Februari. Tapi kalau misalnya lewat Pandawa atau ke kantor, itu dibawa syaratnya KK dan KTP seperti itu. Karena kita kan harus lihat kakaknya di mana seperti itu. Oke nih, karena kita sudah di penghujung waktu nih Kak. Sudah cepat tapi nggak terasa nih Kak ya, kita sudah hampir 1 jam menemani rekan-rekan Salam JKN terkait dengan informasi yang sudah kita sharing tadi tentang mitos dan fakta, juga menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Nah di akhir nih Kak, closing statement dari Kak Mustika nih terkait dengan kegiatan ataupun tentang materi kita di hari ini. Silahkan Kak bagi. Karena tema kita hari ini mitos atau fakta, jadi untuk rekan-rekan Salam JKN tuh semuanya jangan terima mentah-mentah informasi dari luar, coba dicari tahu, karena kita sumber informasi BPJS Kesehatan ini banyak Ji, bisa dari Instagram, website, kemudian juga TikTok kita juga ada ya kan, terus semua kantor cabang itu punya kayak live TikToknya sendiri seperti itu. Kemudian coba ditanya juga ke kantor terdekat mengenai informasi yang sebenarnya. Jadi jangan terima bersih informasi yang berkembang di luar. Tanyakan kepada yang memang berkompeten untuk itu menjawab, memastikan bahwa itu mitos atau fakta. Tapi seperti kayak rawat inap hanya 3 hari itu mitos ya. Kemudian administrasi itu ribet. Itu mitos. Kemudian
BPJS-nya cuma bisa digunakan di daerahnya sendiri, itu mitos ya kan. Yang faktanya apa, Ji? Yang faktanya BPJS Kesehatan mempermudah rekan-rekan gitu ya dalam mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kak Mus. Oke, sama-sama Razi. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang baru bergabung nih di akhir sesi kita, kami sampaikan mohon maaf mungkin tidak terjawab ataupun tadi di awal ada pertanyaan tidak terjawab. Sesi berikutnya nanti silahkan jangan lupa di follow akun Instagram kami BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe di Salon JKN di Instagram, di TikTok dan di YouTube. Insya Allah kegiatan seperti ini akan rutin kita adakan untuk menyuguhkan informasi kepada rekan-rekan seputar penyelenggaraan program JKN. Jangan bosan-bosan ketika kami live, silahkan nanti bergabung ya Kak? Iya benar. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di sore yang berbahagia ini. Terima kasih Kak Mus atas kesempatannya, atas waktunya, atas sharingnya kepada rekan-rekan Salon JKN. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, kami dari BPJS Cabang Loksmawe pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih.